Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri selaku pembawa acara. Nama saya Putu Reksa Diwirya yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Telah hadir pula bersama kita Bapak Ferdian Adi Prasetya selaku moderator dan yang kami hormati Bapak Solih Alfiandi selaku speaker atau pembicara kita kali ini. Baik, mohon izin sebelum kita masuk ke inti acara, kami memohon kepada teman-teman sekalian untuk yang pertama mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Selanjutnya, menonaktifkan mikrofon saat kegiatan berlangsung dan menyesuaikan nama tampilan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Baik, tanpa basa-basi lagi, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Mohon izin kepada Bapak Ferdian Adi Prasetya, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih MC Mas Putu Reksa Diwirya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat pada narasumber kita Pak Soleh Alfiandi. Kemudian mungkin ada teman-teman pembina dari STMKG ataupun dari BMKG. Kemudian teman-teman taruna ya, mulai dari semester 2, kemudian meteorologi semester 2, klimatologi semester 2, kemudian ada dari meteorologi semester 4, klimatologi semester 4, dan semuanya ya, yang mohon maaf saya jika tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat datang, selamat bergabung di acara diskusi pada pagi hari ini. Diskusi santai ya sebenarnya ya. Yang penting teman-teman semuanya bisa menyerap ilmu dari narasumber yang akan disampaikan. Ya, sebelum saya serahkan ruang virtual ini kepada narasumber, saya akan mencoba memaparkan CV dari Pak Soleh ya, selaku narasumber. Apakah bisa saya share screen ya? Admin, mohon izin. Mohon izin host, apakah bisa? Izin Mbak. Sudah. Oke ya, sudah ya. Ya, baik. Ya, apakah terlihat share screen? Siap tidak, Pak? Terlihat ya? Ya, baik. Ini merupakan CV dari narasumber kita, Pak Solih Alfiandi, STR, MP, Magister Pertanian ya. Ya, beliau merupakan koordinator dari GAW, stasiun GAW Lore Rindu Bariri di Palu. Ya, beliau merupakan alumni dari STMKG jurusan klimatologi, senior teman-teman senior kalian juga nih. Jadi beliau lulus masuk tahun 2013, kemudian lulus tahun 2018. Setelah itu penempatan dan beliau mengambil master pada tahun 2019 dan lulus tahun 2021. Selanjutnya pengalamannya yaitu beliau pernah PKL ya tahun 2014 sampai 2019, kemudian menempuh pendidikan D4 forecaster, kemudian sekarang menjadi koordinator data dan informasi di GAW Palu. Ya, ini merupakan publikasi yang pernah dilakukan oleh Pak Solih. Banyak sekali ya teman-teman, saya mungkin tidak usah baca satu persatu untuk menghemat waktu. Ya, ada artikel populer juga. Ya, banyak sekali nih teman-teman. Ini ya sangat ini ya, kita bisa pelajari, nanti kita bisa tanya-tanya apa yang Pak Soleh pernah lakukan
di stasiun ataupun bagaimana caranya untuk menulis seperti itu ya, teman-teman. Ya, mungkin itu CV singkat yang bisa saya paparkan untuk menghemat waktu. Apakah Pak Soleh siap, Pak Soleh? Siap Mas Ferdi, siap. Oke, Pak Soleh, berhubung sudah siap, kami persilahkan Pak Soleh untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Soleh. Oke, makasih. Makasih Mas Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kedengeran ya Mas Ferdian? Kedengeran Pak? Oke. Saya share screen dulu bentar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Berarti dari semester 2 sampai semester terakhir ini ya Mas Iya Ferdian? Pak, jadi kebanyakan dari semester 2, semester 4, ada juga dari semester 8. Jadi semester 6 memang nggak ada Pak, memang kita lagi pas moratorium pada saat itu. Oke, cocok. Berarti campur meteo klimat nih ya? Iya betul, betul. Mantap lah. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari libur. Pada nggak karate kan ya? Siap nggak, Pak? Oke, kita santai-santai aja ya. Ini jangan terlalu fokus dengan apa namanya PPT yang saya share screen ini. Jadi saya pengen ya kita semua berkembang lah, pemikirannya, pola pikir kita berkembang. Boleh juga sharing-sharing, masuk tanya-tanya soal pengalaman, karena ini kan hanya tentang peralatan. Memang tidak semua UPT itu ada. Jadi JAW ini hanya ada 3 di Indonesia. Yang pertama di Kota Tabang, di Padang, Sumatera Barat, kemudian di JAW Palu, sama alatnya ada di Poso, perwakilan Indonesia bagian tengah, sama di Sorong bagian timur. Jadi santai-santai aja lah, nggak usah apa namanya, nggak usah kaku-kaku. Kalau misalnya mau interaktif, mau dipotong-potong juga nggak apa-apa, santai. Lebih enak kayak begitu daripada cuman diem-diem aja. Sebelumnya saya satu angkatan sama Mas Ferdian ya, satu kelas kita ya. Satu kelas. Dulunya beliau di Manado kan, setelah lulus pindah di kampus. Kita biasa ngopi-ngopi bareng juga. Langsung dimulai aja kali ya. Ya lah Pak, langsung aja nggak apa-apa Pak. Oke, baik, langsung aja ya, langsung saya mulai. Berarti ini kasih kesempatan saya untuk ini aja dulu ya, untuk maparin, baru habis itu kita diskusi santai. Betul Pak, betul. Oke. Betul. Tadi kita sudah perkenalan ya, kita langsung aja lah. Kita langsung ke sejarah adanya JAW. Jadi pada 1950 WMO meluncurkan suatu program dalam bidang pengamatan kimia atmosfer dan aspek meteorologi terhadap polusi udara. Kemudian 1960 diluncurkan Background Air Pollution Monitoring Network (BAPMON) yang difokuskan pada kimia air hujan, aerosol, dan pengukuran gas karbon monoksida. Kemudian selanjutnya 1970 WMO meluncurkan program lagi Global Ozone Observing System. Kemudian ditemukan 3 isu utama atmosfer. Yang pertama, penggunaan klorofluorokarbon (CFC) yang terdapat pada mesin pendingin ya, tapi berada di lapisan ozon. Kemudian pengasaman pada danau dan hutan di Amerika serta Eropa. Kemudian yang ketiga, pemanasan global yang diakibatkan oleh gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Kemudian berikutnya 1989, dua program sebelumnya BAPMON dan
GO3OS menjadi sebuah jaringan dan komunitas pengamatan dan analisis komposisi kimia atmosfer. Program GAW dipicu oleh kebutuhan pemahaman tren variabilitas komposisi kimia atmosfer global dan hubungan parameter terkait serta konsekuensinya. Jadi lebih ke arah monitoring gas-gas rumah kaca untuk mengetahui perubahan iklim ya. Kemudian program GAW dijalankan oleh negara anggota WMO, BMKG termasuk di dalam WMO tersebut, dan KBMKG itu punya jabatan juga di WMO. Dan didukung oleh komunitas ilmuwan, banyak sekali komunitas ilmuwan yang peduli tentang tren-tren komposisi kimia atmosfer, termasuk gas-gasnya juga. Nah, untuk mewakili seluruh bagian wilayah Indonesia melalui peraturan Kepala Badan BMKG nomor 10 tahun 2016, maka dibentuklah 2 stasiun berupaya yaitu SPAG LLB untuk mewakili Indonesia bagian tengah dan SPAG Vihara Klademak Sorong untuk wilayah Indonesia Timur. Yang untuk Indonesia bagian barat sudah duluan ada, sudah lama dia terbentuknya. Kemudian ini di GAW Palu ya. Jadi kantornya sendiri itu kantor administrasinya ada di Kota Palu, kantor administrasi. Kemudian ini ada Gesos namanya. Sebenarnya ini kantor juga. Ini kurang lebih sekitar 150 km dari Kota Palu. Sekarang jadi tempat tinggalnya teman-teman yang dinas di sana, dinas saya di sana, dia 2 minggu sekali bergantian menjagai taman alat ini. Menjaga taman alat, kemudian pengamatan juga. Nah, ini taman alat kita. Nah, ini dari taman alat ini dari Gesos itu kurang lebih sekitar 13 km, berada di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Jadi sangat jauh dari Kota Palu, kantor administrasinya itu ke arah sini, Taman Nasional Lorelindo. Di tengah-tengah hutan. Nah, lokasi taman alat shelter terletak sekitar 130 km arah selatan Kota Palu yang masuk dalam wilayah Kabupaten Poso. Shelter GAW sendiri seluas 2.500 meter persegi berada pada kawasan cagar biosfer. Jadi ada di dalam cagar biosfer. Ini skalanya sudah internasional karena banyak sekali peneliti dari luar yang masuk. Selain taman alat kita juga sebetulnya ada yang namanya saya lupa apa namanya. Jadi punyanya Jerman, tempat riset dari sebelum tahun 2000, tapi diakhiri itu sekitar tahun 2008, kemudian punya kita masuk. Nah, kemudian berada di ketinggian 1.370 mdpl, jadi di gunung ya, memang di gunung. Sedangkan Gesos yang tersedia meliputi tanah seluas 1.500 meter persegi dengan 3 bangunan 120 meter persegi yang dilengkapi 3 kamar dan 1 dapur. Jadi ini tempat tinggalnya teman-teman sekarang. Dulunya kantor, fasilitas lengkap, pada ruang rapatnya juga. Taman alatnya dapat dicapai dari Gesos melalui jalan khusus sejauh 13 km dan tertutup untuk publik ya, karena berada di kawasan Taman Nasional. Harus ada standar baku udara yang diamati. Vegetasi yang mengelilingi area sekitar 5 km sebagian besar berupa padang rumput dan hutan tropis di sekitar area. SPAG LLB sudah menggunakan energi terbarukan ya, solar panel dengan suplai sumber listrik PLTS berkapasitas 10.000 PA. Nah, ini kondisi iklimnya di sana berdasarkan data AWS. Jadi ini yang terbaru nih. Untuk solar radiasinya itu maksimum itu bisa sampai 1.400. Kemudian curah hujannya setiap waktu itu dia berubah tidak menentu. Suhunya itu di bawah 30 derajat. Pernah sampai sekitar 14 derajat Celcius. Kemudian ini kondisi iklim lainnya. Jadi kelembaban itu bisa sampai 95%.
lumayan dingin. Tapi enggak lebih dingin dari Wonosobo. Nah, terus kita masuk ke dalam peralatan yang ada di Giawe sebetulnya banyak. Jadi ini saya hanya memasukkan peralatan yang modern, yang terbaru, yang jarang ada di BMKG di UPT-UPT lainnya. Jadi ini hanya tersedia di GAW aja. Yang pertama ada Picarro, pengamatan sejak bulan Juli, datanya itu bisa digunakan sejak bulan Juli 2021. Jadi Picarro yang digunakan itu tipenya G2401, merupakan alat analisis gas yang menggunakan spektroskopi resonansi molekuler (CRDS) untuk mengukur konsentrasi gas dengan presisi yang tinggi. Jadi Picarro ini lebih baik lah dibandingkan dengan lainnya untuk mengukur yang sama, untuk mengukur data yang sama yang diinginkan. Data yang dihasilkan berupa karbon dioksida, kemudian ada metana, karbon monoksida, dan uap air. Serta secara simultan pengukuran itu dilakukan pada ketinggian 10, 20, sampai 30 meter. Jadi ada satu tiang di masing-masing ketinggian 10 meter menangkap udara, menyedot melalui inlet-inlet yang tersedia. Satuan yang digunakan umum ppm. Jadi kalau dilihat sendiri sekalian baca datanya lah. Ini kalau dilihat datanya tren ini lumayan ada kenaikan ya, walaupun tidak terlalu tinggi kecenderungannya. Tapi dari awal pengamatan itu untuk monitoring CO2 dan CH4 mengalami peningkatan. Jadi kalau untuk CO2 ini umum kan dia ini bisa melayang CO2 di atmosfer itu bisa sampai lebih dari 500 tahun ya. Jadi nggak cuma CO2 dari wilayah setempat aja, tapi CO2 dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, kemudian kalau untuk CH4 sendiri ini yang terukur karena di wilayah Taman Nasional itu kenapa dia bisa naik, kemudian lumayan tinggi, karena di sana itu ada sapi milik warga setempat yang memang dilepas di kawasan Taman Nasional. Nah, ini CH4 ini lebih dominan dari kotoran-kotoran sapi yang terfermentasi kemudian menjadi gas. Nah, kemudian ada lagi alat kerjasama antara Indonesia dan Jepang, namanya Flash Sampler, yang dimiliki oleh National Institute for Environmental Study, merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan sampel udara dalam botol tertutup. Jadi ada botol ya, ada bagian depan, ada bagian belakang, bentuknya sama. Ada untuk bagian masuk, kemudian ada untuk yang bagian keluar. Jadi botolnya sama, ini nggak ada contohnya botolnya di sini. Jadi isinya itu udara itu kemudian nanti akan dikirim ke Jepang di analisis di NIS ini. Nah, data-data yang dikumpulkan yang ada seperti yang dilihat, ada CO2, kemudian N2O, CH4 juga, ada sulfur juga. Jadi analisis dilakukan dengan berbagai teknik analisis seperti kromatografi gas, ini alat-alat mahal, kemudian spektrometri massa, kemudian spektrometri inframerah, secara metode lainnya tergantung pada jenis senyawa yang akan diukur. Jadi masing-masing senyawa yang diukur itu, data-data yang dihasilkan ini tergantung dari si penganalisis mau analisis senyawa-senyawa apa yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan. Jadi alat-alatnya tidak umum ya. Dan ini juga alat-alat mahal. Nah, kemudian ada untuk ozon juga, ozon permukaan. Dari alatnya itu jenis mereknya merek Thermo. Pengamatan dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Baru aktif, baru bagus datanya. Jadi di mana Thermo analyzer ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ozon ya.
dalam sampel udara permukaan. Prinsip kerja alat ini menggunakan metode kimia elektrokimia untuk mengukur konsentrasi ozon dalam sampel udara. Jadi jangan kira kita ini sangat paham tentang prinsip kerja. Jadi kurang lebih kita ini di sana hanya memonitoring sebetulnya. Jadi ketika ada alarm bunyi atau ada yang perlu diganti, itu kita ganti alarm bunyi, kita cari kenapa alarmnya bunyi. Nah, kemudian sampel udara yang mengandung ozon diarahkan ke elektroda yang dilapisi dengan katalis yang akan merangsang reaksi kimia antara ozon dan elektroda. Selanjutnya, reaksi tersebut dapat menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan konsentrasi ozon dalam sampel. Satuan yang digunakan ppb, part per billion. Kemudian dilihat dari datanya, monitoring tidak lebih dari 40 ppb untuk ozon permukaan di wilayah pengukuran. Nah, kemudian ada BAM 1020, di mana merupakan alat pemantau partikel yang digunakan untuk mengukur konsentrasi partikel debu atau partikel terlarut dalam udara. Jadi PM2,5 ini, PM2,5 partikulat meter kurang dari 2,5 mikron, jadi lebih halus. Ada lagi yang PM kurang dari 1 mikron yang lebih halus lagi. Tapi yang diukur itu di Taman Nasional, di Taman Alat kita untuk ukuran kurang dari 2,5 mikron. Jadi prinsip kerjanya menggunakan metode pemantauan berdasarkan atenuasi sinar beta. Alat ini menghasilkan sinar beta yang melalui sampel udara. Partikel-partikel di dalam sampel menyebabkan penyerapan sinar beta dan pengurangan intensitas sinar beta yang diukur oleh alat digunakan untuk menentukan konsentrasi partikel di udara. Karena kita bukan orang peralatan, jadi yang pengalaman saya di sana itu hanya untuk memantau saja, kemudian sedikit mengkalibrasi, bukan mengkalibrasi secara full juga. Kemudian pengukuran partikel pada alat ini dapat mengukur konsentrasi partikel dengan ukuran tertentu seperti kurang dari 10 mikron sama kurang dari 2,5 mikron. Jadi ini alatnya tinggi juga. Jadi saya hanya foto bagian dalamnya aja. Jadi alat-alat yang ada di taman alat kita itu semuanya alat-alat modern yang nilainya itu asetnya itu bisa sampai puluhan miliar. Jadi makanya diperlukan adanya seorang pengamat atau yang bisa melakukan monitoring setiap pagi untuk mengecek adakah alarm atau tidak, atau ada yang error atau tidak. Nah, kemudian ada ASRS, Automatic Solar Radiation System. Perangkat alat yang digunakan untuk mengukur dan memantau radiasi matahari secara otomatis, di mana radiasi matahari merupakan energi yang diterima dari matahari dalam bentuk sinar. Nah, ini data yang dihasilkan. Ada 11 jenis data yang bisa dihasilkan dari alat tersebut. Ini masuk di produk kita, di produk buletin bulanan. Ada global albedo, ada diffusion radiation, kemudian direct normal, UVA, kemudian reflective radiation, kemudian netto radiation, kemudian UVB, gelombang infrared, lama penyinaran, radiasi matahari, itu berapa watt per meter persegi, kemudian UV index maksimum harian. Jadi dari satu alat ini dia bisa menghasilkan 11 grafik. Nah, terus ada lagi sun photometer. Kalau sun photometer itu di stasiun klimatologi lumayan banyak. Kerjasama antara NASA dengan BMKG. Sun photometer menggunakan prinsip optik untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati atmosfer dengan mengarahkan perangkat tersebut ke arah matahari dan mengamati intensitas cahaya yang diterima pada berbagai panjang gelombang seperti panjang gelombang tampak atau inframerah. Dengan mengukur intensitas cahaya matahari pada panjang gelombang yang berbeda, alat ini dapat memberikan informasi tentang konsentrasi partikel-partikel seperti aerosol, debu, asap, dan polutan atmosfer lainnya. Jadi dia
mengukur tingkat kerapatan ya, kerapatan udara. Nah, ini datanya hingga bulan Juni 2023. Ini datanya ada level 1, kemudian ada level 2 data audit ya untuk pengembangan profesi atau penulisan ilmiah tentang data-data yang dihasilkan dari alat fotometer ini masih sangat sedikit, masih jarang, masih langka. Nah, kemudian ini ARWS, Automatic Rainwater System, ini di Klimat banyak ya, kalau di Klimat ada semua. Nah, data alat ini menghasilkan atau mengumpulkan air hujan. Jadi kita kirim air hujannya itu, kita ambil, kita pindahkan ke botol 1 minggu sekali. Jadi per minggu itu ada yang kita bawa turun pasti ke bawah ke kota untuk dikirim ke lab BMKG pusat. Nah, dari hasil dari air hujan tersebut kemudian dilakukan pengukuran di mana akan menghasilkan data berupa KT, CL, SO4, NO, CA, NA, KMG, NH4, pH serta DHL. Yang nantinya ketika dianalisis dapat memberikan informasi terkait sumber kandungan kimia yang terdapat pada air hujan. Nah, ini contohnya nih. Ini paper saya nih. Ini yang dari dari hasil pengamatan dari SIS Al Jufri Palu. Kalau untuk yang dari IAW sendiri di Taman Alat itu datanya masih pendek. Saya bukan orang kimia, tapi saya coba untuk mereaksikan kimia-kimia yang ada, yang didapatkan. Jadi datanya sudah ada, tinggal kita coba racik aja, biar bisa menjadi sebuah informasi. Nanti kita akan tahu curah hujan ini dia kandungan kimianya ketika direaksikan menghasilkan misalnya larutan garam. Nah, nanti akan ditahu curah hujan di wilayah misalnya Kota Palu itu sumber penguapan itu dari mana. Nah, kemudian lanjut lagi, ini ada alat heavy sampler, high volume sampler, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur TSP ya. Jadi ini yang partikulat lebih besar, kurang dari 450 mikron, atau partikel padat yang tersuspensi dalam udara di suatu lokasi atau daerah tertentu. Partikel padat berupa debu, serbuk sarinya bisa masuk ke dalam. Kemudian kalau untuk debu ini, debu lumayan besar lah. Kalau aerosol ini agak lebih kecil, bukan agak lebih kecil, ke arah kecil, sama kayak asap. Nah, yang besar ini debu dan serbuk sari. Dan polutan lainnya yang bisa terhisap oleh si alat ini. Nah, ukuran partikel yang termasuk dalam TSP ini bervariasi, mulai dari partikel yang sangat kecil hingga partikel yang lebih besar. Yang lebih besar daripada partikel yang kecil itu, ya, contohnya debu itu. Nah, kemudian alat ini memiliki prinsip kerja dengan sistem vakum. Nah, ini pengamatan ini nih kalau di sana 24 jam. Jadi kita nyalain jam 9, nanti kita matikan lagi jam 9. Nanti vakumnya itu akan bekerja. Dan menarik udara pada lingkungan sekitar melalui inlet dan melalui filter. Ada filternya, ini filternya. Nanti kita timbang berat awal, sudah ada, kemudian timbang berat akhir. Berukuran 20,3 kali 25,4 pada laju alir 1,132 liter per menit. Jadi yang masuk selama per menit itu ya kurang lebih sekitar 1,132 liter. Nah, ini data yang didapatkan dari tahun 2023, jadi semakin kesini semakin meningkat karena di sana juga dekat perkampungan, di mana di sana itu ketika panen raya, bukan panen aja sih, jadi banyak sekali aktivitas manusia, pembakaran hasil gabah kulit padi dibakar, kemudian asapnya itu masuk ke wilayah Taman Nasional, kawasan yang netral udara ambien. Jadi semakin di sini itu semakin tinggi. Oke, ini yang terakhir nih.
Yang terakhir, produk-produk yang ada di GAW sendiri itu, GAW ini kan dia nggak hanya untuk kualitas udara. Jadi kita ini menjalankan 2 tupoksi khusus ya untuk GAW Lorelindo Bariri, ada kualitas udaranya, kemudian ada juga klimatologinya. Untuk sampai saat ini kita lebih dominan ke arah klimatologi, ke arah iklim ya. Jadi setiap bulan juga kita menerbitkan buletin bulanan, kemudian ada buletin musim, ada buletin tahunan juga. Nah, terus ini satu spesial, kita juga punya online jurnal sistem buletin GAW Bariri, di mana saya salah satu pengelolanya. Sekarang sudah masuk di volume 4, sedang diajukan ke Sinta. Jadi lumayan banyak produk-produk di sini yang dominannya ke arah informasi iklim. Terus ada juga alat di kota, di kantor ini, dia namanya Dastrek, bisa melakukan pengukuran aerosol itu hingga kurang dari 1 mikron yang lebih halus. Tapi yang kita gunakan sampai saat ini hanya PM2,5 sama PM10. Itu dilakukan pengamatan di kantor yang ada di kota, kemudian di Palu. Pengamatan itu masing-masing PM itu dia selama 15 menit, dilakukan jam 2 siang untuk mengetahui pada saat jam 2 siang itu udaranya itu seperti apa. Terus apa lagi? Sudah selesai Mas Ferdian, nanti tinggal diskusi berkembang aja lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh Alfiandi atas paparan materinya yang sangat luar biasa ya, teman-teman di sini semua pasti miss apa ya? Maksudnya alat apa nih? Wah, alat apa nih? Karena memang terus terang Pak Soleh. Jadi alat-alat GAW kan betul apa yang disampaikan Bapak tadi itu memang alat-alat khusus ya, alat-alat yang hanya ada dalam tanda kutip ya, hanya ada di stasiun-stasiun tertentu ataupun bahkan hanya di GAW aja. Entah itu GAW Kota Tabang, Padang, GAW Palu, dan GAW Sorong ya. Karena kita tahu bersama di Indonesia terdapat 3 GAW gitu. Nah, kemudian kalau kita juga menengok ke stasiun klimatologi ya, peralatannya ya kurang lebih sama dengan peralatan taman alat yang kita punya di STMKG. Nah, beda dengan di GAW itu tadi yang Pak Soleh sudah sampaikan, alat-alat canggih, alat-alat mahal ya. Karena memang sebagaimana tugas dan fungsi dari GAW itu khusus untuk melakukan pengamatan ataupun menganalisis kualitas udara, entah itu ozon ataupun jenis yang lain seperti itu. Jadi teman-teman di sini pasti nanti, ini kan teman-teman semester 2, semester 4, jurusan klimatologi ya. Saya yakin nanti jika kalian lulus, pasti salah satu ataupun salah berapa ya, ada yang penempatan di GAW. Nah, itu dia. Nanti pasti akan ketemu dengan Pak Soleh nih, kalau ada yang dapat di Palu nih. Nanti Pak Soleh akan ngelatih tuh caranya melawan teroris. Karena kan kita tahu ya di GAW tadi kan sudah disebutkan Pak Soleh itu dari kantor pengamatannya ya. Kalau kantor administrasinya sih memang di Kota Palu, dekat Kota Palu. Tapi ketika kita mau ke pos pengamatannya di daerah Poso itu berapa ratus kilometer tuh tadi tuh. Dan perlu diingat ya, 100 kilometer, katakanlah 100 kilometer di Palu dan 100 km di Jakarta itu beda ya. Bedanya apa? Medanya pastinya. Kalau di Jakarta mungkin 100 km nyampe Bandung ya, karena jalannya tol terus ya. Kalau di sana 100 km bisa berjam-jam tuh. Ya kurang lebih seperti itulah untuk pengantar sebelum kita sesi tanya jawab ya. Teman-teman di sini mungkin sudah ya minimal mengerti lah. Minimal pernah tahu, oh itu ternyata alat itu ya. Oh itu. Jadi bisa ditanyakan. Ya mungkin langsung saja ya. Kita punya lab juga Mas Ferdian. Gimana, kita punya Pak? lab juga. Kita punya lab juga, lab untuk menganalisis kimia air hujan. Tapi kan belum berfungsi baik.
ada di kantor administrasi kita di Palu. Banyak alat-alat atau apa namanya, data-data yang lainnya yang bisa ditampilkan di sini, hanya karena masih kurang maksimal, kurang efektif lah. Kurang efektif, ada open juga di sini. Cuman saya yakin kalau di Staklim itu ada, seperti yang tadi dibilang gitu kan. Saya sampaikan alat-alat yang tidak umum aja, Pak. Yang tidak umum. Ya, Betul. ya betul Pak. Jadi memang di kampus sendiri pun kita punya lab kualitas udara ya Pak ya, lab kualitas udara. Tapi memang sejauh ini memang fungsi dan tugasnya ya hanya sampel kimia air hujan Pak, seperti pH, conductivity, seperti itu Pak. Kemarin saya pelan-pelan, kan kebetulan kita kemarin sudah bersih-bersih ataupun sudah merapikan ya. Kita mulai aktif juga untuk mengamankan sampling, kemudian habis sampler seperti itu Pak. Ya kurang lebih, tapi ya cuma itu Pak. Nah, yang alat-alat yang baru nih pasti yang kita memang terus terang memang tidak punya ya. Ya kita harus belajar banyak sama GAW ataupun sama BMKG pusat ya tentunya untuk supaya kita mengerti. Karena memang kualitas udara itu, kimia atmosfer itu memang kalau didalami ya cukup kompleks seperti itu Pak. Ya, betul. Ya, mungkin langsung saja ya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan, silahkan bisa raise hand ataupun tulis di dalam chat komentar apa aja. Di luar topik ini juga boleh. Ya, nggak Jika masalah. memang bisa dijawab, kita akan nanti Pak Soleh bisa jawab atau enggak kita akan diskusikan sama-sama gitu aja. Kita santai, yang penting teman-teman benar-benar paham lah. Saya lihat juga partisipannya lumayan Pak ini Pak. Ada 126, cukup Lumayan. banyak ya untuk kegiatan hari libur Sabtu pagi. Luar biasa ini teman-teman antusiasnya nih. Saya sangat apresiasi nih. Ya silakan teman-teman jika ingin menanyakan ataupun konsul, silakan. Ya, terbuka aja lah, apa aja lah. Nggak mesti sesuai dengan PPT yang disampaikan. Intinya seputar Oke, tentang sebenarnya Pak, klimatologi juga nggak masalah. sudah ada nih Pak. Kita buka sesi Ya. pertama dulu ya Pak, 3 penanya. Oke, Mas. Ini ada Taruna Hafiz Herman, siapa nih? Siapa? Mohon izin, Pak. Ya, Oh iya, Mas, silakan. Mohon izin, Ya, Pak. sudah 3 Sebelumnya, penanya ya. Kita cukupkan dulu sesi termin pertama 3 penanya. Silakan perkenalkan juga ya Mas ya, kelasnya ya. siapa? Silakan Mas. Mohon izin, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Hafiz Hermada Putra dari kelas Klimatologi 2A. Izin, Pak. Izin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah kenapa GAW itu letaknya di Bukit Tinggi, di Palu, sama di Sorong? Kan sebagaimana kita tahu, GAW fungsinya kan untuk melihat kualitas udara. Terus kenapa letaknya di tempat tersebut? Kalau yang saya tahu, Bukit Tinggi, GAW Bukit Tinggi letaknya di atas gunung, Pak, di tempat yang dingin. Terus di Palu juga di Taman Nasional, yang notabene-nya sedikit polusi di sana. Apakah dari WMO tuh pengen mencari tahu tempat yang masih fresh udaranya? Atau bagaimana Pak? Soalnya kan polusi di Indonesia juga banyak. Kenapa tempat yang tidak ramai tersebut yang jadi tempat GAW? Mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Taruna Hafiz. Pak Soleh, ini langsung dijawab atau kita Langsung keep aja, dulu? langsung Atau aja, Mas. gimana? Langsung aja. Oh ya, Kan langsung kita ya, diskusi lah ya. supaya diskusi ya. Oke. Berarti Iya. nanti penanya yang kedua, Betul, ketiga enak. kita hold dulu ya. Oke, silakan Pak Soleh. Ya, jadi- Jawab Pak Soleh. Ya, jadi kan di GAW itu kalau di Indonesia, kan Indonesia sangat luas ya, ada barat, tengah, dan timur. Jadi terus kemudian juga GAW itu mencari udara ambien, itu kan. Jadi untuk kayak di Mauna Loa di Amerika ya, Amerika kalau nggak salah Mauna Loa itu. Nah itu kan dia satu pulau terpencil gitu kan, di mana notabene di sana bersih gitu kan. Di sana itu, jadi kita itu ingin tahu sebetulnya gitu, WMO, BMKG gitu kan, EMPA lah ya, EMPA.
kalau kualitas udara. Jadi semuanya itu tentang peneliti, maksudnya semua peneliti itu pengen tahu udara ambien di wilayah Indonesia di masing-masing bagian itu sebesar berapa sih gitu kan. Kemudian nanti ketika dibandingkan di kota itu jauh atau tidak. Jadi simpelnya seperti itu, Mas. Kan ada juga banyak juga peneliti yang membedakan udara di di desa lah ya, di desa dan di kota gitu kan. Jadi simpelnya seperti itu, Mas. Nah, itu. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya, Gimana sama-sama. Mas Hafiz? Apakah bisa masih ini? Silakan nggak apa-apa. Kita kalau Oh, Pak, memang ini diskusi aja. tanyakan lagi. Masih penasaran, lanjut lagi. Izin Pak, mungkin penasaran dikit lagi Pak. Ya, Kan kalau dari kata Bapak tadi, peneliti BMKG dan WMO pengen membandingkannya dengan udara, bagaimana dengan udara yang di kota. Nah, untuk untuk analisisnya tuh apakah GAW yang mengerjakan atau di tempat lain, Pak? Mohon izin, Pak. jadi sama sebenarnya kayak jaringan pos hujan ya. Kalau Mas Ferdian tahu loh, orang Primat juga kok. Di UPT Sulawesi Utara banyak juga posnya ya Mas ya. Jadi sama seperti jaringan pos hujan. Nah, kita ini kepengen mengetahui kalau di pos hujan itu kepengen mengetahui kondisi iklim berdasarkan pola lah ya, pola rata-rata curah hujan minimal 30 tahun, tapi 5 tahun saja sudah bisa menggambarkan. Jadi prinsipnya itu kurang lebih sama untuk mengetahui pola-pola distribusinya itu seperti apa, dia tingginya di bulan apa, kenapa dia bisa tinggi gitu kan. Terus adakah efek lainnya daripada sumber yang dari alam lah ya, dekat enggak dengan maksudnya aktivitas manusia di sekitar wilayah pengamatan itu ya yang jauh lah, kurang lebih misalnya diameter 100 km itu apakah akan berpengaruh ke wilayah pengamatan, kemudian dibandingkan dengan di wilayah negara-negara lain. Jadi prinsipnya sama tentang pola curah hujan. Nanti ke depan itu akan, bukan ke depan, sekarang juga sudah ada pemodel tentang kualitas udara dan gas rumah kaca kan gitu, ke arah sana lah intinya tuh. Jadi memang dibutuhkan, tidak bisa rapat, tapi paling tidak itu sudah bisa menggambarkan lah. Jadi di masing-masing negara itu kan ada GAW dari yang regional sampai yang di atasnya regional lah gitu kan, WMO. Jadi simpelnya seperti itu Mas, sama seperti jaringan alat-alat pos hujan itu untuk mengetahui spasial distribusinya kayak gimana. Ya kurang lebih begitulah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana Mas Hafiz? Cukup atau masih penasaran? Silakan. Siapa? Sudah cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Taruna Hafiz. Silakan tadi yang kedua Taruna Muhammad Subhan ya. Baik, Oke, silakan mohon Mas. izin Pak. Mohon Ya, izin silakan. Pak, Ya. mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Subhan Anzami, asal kelas Meteorologi 2D. Izin bertanya Pak, terkait yang sedang ditampilkan saat ini terkait alat HV sampler ini Pak. Kan diketahui alat ini kan untuk mengukur total suspend particulate atau partikel padat. Jadi kan bisa dibilang juga untuk kayak mengukur polusi udara ya Pak. Iya. Nah, Betul. pertanyaan saya tuh kira-kira seberapa akurat alat ini Pak? Kan misal di taman ini kan pasti diletakinnya di taman alat. Kayak ada regulasi gitu nggak Pak terkait peletakannya, mungkin nggak harus bebas dari kawasan berasap, kan siapa tahu mungkin dalam pengukuran tiba-tiba ada mobil yang lewat dengan asap yang sangat pekat gitu kan, kehirup oleh alat ini, jadi kan itu seolah-olah kan nunjukin kalau waktu di pengukuran kualitas udaranya jelek, padahal pada saat itu cuma karena ada satu hal aja, karena mobil itu lewat sehingga terhirup. Mungkin karena satu peristiwa tersebut jadi datanya nunjukin kalau daerah tersebut polusinya tuh jelek. Kira-kira seberapa akurat alat ini? Apakah memang akurat atau bagaimana, Pak? Mungkin Ya, sekian. terkait akurat ya, akurasi lah ya, terkait akurasi. Jadi soal penempatan dulu ya, soal penempatan alat. Sebenarnya fungsi-fungsi semua alat yang ada di bidang klimatologi dan kualitas udara itu kan untuk riset ya.
Nah, untuk penelitian, jadi tergantung di mana ketersediaan tempat gitu. Sasaran kita itu apa sih gitu. Maksudnya kita ini pengen ke udara yang tadi kayak contohnya GAW itu adanya di daerah pegunungan gitu kan. Sasarannya kan untuk mencari udara ambien kayak gimana. Terus juga ada yang di kota perkotaan gitu kan. Nah, kendati walaupun dia misalnya nih ini alat ditaruh kayak contohnya di Jakarta lah, di daerah Majestic atau di dekat Jakarta Pusat. Kita naruh alat ini di sana itu kegunaannya itu untuk apa sih kan? Pasti kan untuk mengukur kualitas udara di sana. Di sana notabene kan padat ya. Jadi tidak masalah mau padat atau tidak ya. Untuk akurasi ya semakin dia ketika kita taruh alat itu di pinggir jalan kemudian hasilnya ternyata pengukurannya kecil berarti tidak akurat ya. Nah, kalau misalnya pengukurannya tinggi hasilnya ya berarti kan sesuai lah karena memang di situ kan notabene itu di pinggir jalan yang aktivitas itu padat kemudian macet yang bisa menghasilkan timbal dan lain-lain lah gitu ya. Jadi tergantung lah dari kegunaannya, kemudian fungsinya itu difungsikan untuk apa, hal akurat. Gitu Mas. Ya, baik. Bagaimana Taruna Subhan? Apa masih penasaran? Sepertinya ini masih penasaran sepertinya Ya, nih. silakan aja. Mukanya nih saya nih. Langsung Nggak aja apa-apa, nggak diskusi. apa-apa. Kita Nah, nggak apa-apa. Mungkin kan kalau untuk peletakan alatnya itu kan mungkin hanya di satu titik aja kan Pak, misal per daerah gitu. Nah itu kan bisa jadi tidak mewakilkan seluruhnya gitu kan mungkin di daerah Jakarta ini kan misal kita eh, ambil daerahnya Jakarta kan nggak selalu yang padat dengan polusi udara kan ada juga mungkin beberapa daerah yang masih ada kawasan hutannya. Nah mungkin saya tuh kayak bertanya-tanya tuh apakah hasil dari pengukuran itu mewakili seluruh daerah itu atau kayak cuma di titik itu aja gitu Pak? Oke. Sama aja kayak jaringan position lagi balik lagi. Itu kan dia ada jarak ya. Jarak kayak kalau nggak salah position itu diameter berapa? 25 km apa ya kalau nggak salah ya. Ya Mas Ferdian ya, kurang lebih lah ya, 25 km mendatar lah gitu. Emang ada itu 25 km diameter segitu kemudian dia mendatar dianggap mewakili. Tapi kalau untuk alat heavy sampler ini tidak mewakili jarak yang jauh ya. Jadi pengukuran itu dilakukan di tempat-tempat tertentu lah. Kayak contohnya misalnya lagi event apa ya di Senayan misalnya sedang ada event apa kayak contohnya bola gitu kan. Kemudian kita coba mau riset di sana ini menghasilkan kualitas udara itu maksudnya udara pada saat itu selama event itu dia buruk atau tidak. Gitu Mas. Jadi kalau dibilang mewakili sih tidak lah ya. Saya juga tidak apa namanya? Tidak meyakini bahwa itu bisa mewakili jarak yang jauh. Yang saya maksudnya senalar saya itu ya hanya wilayah setempat aja. Tidak bisa mewakili itu. Ada lagi Mas? Siap, sudah jelas Pak. Saya tuh kayak soalnya kan bertanya ini karena kan sekarang itu lagi viral, lagi booming itu kan daerah di udara di daerah Jakarta itu kan sangat-sangat apa jelek gitu kan. Padahal waktu itu teman saya pernah ngeluh, ih di sini apa udaranya jelek banget. Padahal perasaan saya nggak terlalu kok, apalagi di Pondok Betung kan masih terbilang asri gitu, Mbak. Jadi kayak apa bertanya aja, apakah emang pengukuran itu mewakili seluruh daerah Jakarta atau kayak cuma di titik itu aja gitu. Terus ini Terima juga kasih atas jawabannya, Pak. lanjut lah ya, lanjut. Itu merasakan udaranya itu pada saat pukul berapa? Itu kan perlu diperhatikan juga. Ya kan? Kayak misalnya pagi hari habis subuh. Contohnya nih ya, habis subuh dikira itu kan udaranya bagus ya karena enak lah ya masuk itu kayak ada adem-ademnya gitu maksudnya sejuk lah masuk ke dalam itu padahal itu kan tidak baik pada saat itu karena belum ada matahari masih terjadi pengendapan udara-udara yang pada saat siang hari itu dia mengapung melayang-layang di udara
karena panas kan, tidak ada yang menghalangi dia. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu, ketika matahari sudah mulai terbenam, kemudian tingkat kelembaban semakin tinggi gitu kan, semakin naik, otomatis debu-debu yang akan terhisap di ketinggian manusia ini 2 meter oleh alat-alat tersebut, entah disampel atau lain-lain, itu akan banyak tersedot karena terjadi pengendapan. Dia tidak akan larut, tapi akan terjadi pengendapan. Makanya bagusnya itu setelah ada matahari, contohnya cuma contoh aja. Pas sudah ada matahari, kemudian lapisan inversi atau bonire layer itu sudah naik, kemudian otomatis juga yang tadinya terjadi pengendapan partikel-partikel debu di ketinggian manusia ini kurang lebih sekitar 2 meter, di bawah 10 meter lah, itu akan naik. Jadi udara di situ akan semakin lebih baik lah ya, tidak bersih, akan semakin lebih baik ketika dibandingkan dengan waktu sebelumnya pada saat belum ada matahari. Itu ada juga itu soal arah hubungan sih. Saya bisa ngomong ini karena waktu itu saya juga tentang PM2,5 skripsinya gitu. Kalau dengan air hujan dia akan larut, langit akan bersih. Tapi dengan kelembapan itu dia akan terjadi pengendapan di ketinggian manusia hidup. Itu, Mas. Oleh karena itu olahraga di subuh-subuh sebenarnya kurang baik tuh. Kurang baik. Olahraga yang paling bagus itu sebenarnya ketika setelah turun hujan. Kalau misalnya olahraga pagi-pagi ya nunggu mataharinya ada lah. Gitu. Betul. Intinya gitu. Intinya begitulah. Jadi di sini kan pasti banyak teman-teman taruna ya. Taruna pasti binsik atau apa pagi-pagi tuh. Nah, ya itu sih dari segi sudut peneliti ya ataupun dari sudut pengamat ya paling bagus seperti itu tadi waktunya. Oke, itu cuma pengantar aja. Gimana Taruna Supan, apakah sudah puas tentang titik-titik tadi tentang HV Sampler? Ya. Baik, sudah Gimana? Pak. Terima kasih Pak. Atau masih Sudah, kurang? oke, Ya nggak apa-apa. Kalau kurang kita gali aja lagi. Mumpung Kita gali narasumber lagi, kita, digali lagi aja, digali. narasumber Sudah kita cukup, Pak. kan. Baik Pak. Oke, baik. Ya, selanjutnya, oh ya, ini ada Taruni Febi. Ada Resen, silahkan Taruni Febi Dabora. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Selamat pagi Pak, mohon izin Ya, memperkenalkan diri pagi. sebelumnya. Nama saya Febi Deborah Abigail, kelas Meteorologi 2C. Mohon izin bertanya. Sebenarnya apa tantangan terbesar saat bekerja di stasiun GAW tersebut? Kemudian menurut opini Bapak, jika dibandingkan dengan bekerja di stasiun klimatologi ataupun di stasiun meteorologi dengan stasiun GAW, manakah yang lebih sulit menurut opini Bapak? Siap, terima kasih Pak. Mana yang lebih sulit itu? Lebih sulit ya. Langsung ya Mas ya, Mas Ferdian, langsung nih ya, langsung aja ya. Ya langsung aja Pak, Ya. langsung. Jadi saya juga sebelum di GAW di stasiun meteorologi ya. Di stasiun meteorologi Mutiara Palu, berarti saya cerita sedikit nih. Ketika saya di stasiun meteorologi Mutiara Palu itu dalam waktu 24 jam, waktu dinas saya itu hanya 6 jam. Pengamatan, observasi, alat-alat taman alat-alat taman alat meteorologi dengan klimat itu beda ya. Jauh ya bedanya ya. Baru lebih kecil. Nah, dari waktu 6 jam itu untuk pengamatan, per jam itu saya pengamatan hanya 5 menit. Berarti dalam 6 jam saya hanya kerja 30 menit. Lebih santai lah ya. Lebih santai. Di stasiun meteorologi. Nah, kemudian di stasiun klimatologi itu Mas Ferdian sendiri kan beliau itu kan dari Staklim ya, dari Staklim. Kalau di Staklim itu lebih banyak laporan yang dibuat nanti setiap bulan. Pengamatannya juga lebih banyak. Apalagi di Staklim Dramaga ya yang kelas 1 itu ada pengamatan agroklimat. Jadi lebih banyak lah yang diamati ketimbang di stasiun meteorologi. Nah, kemudian dibandingkan dengan stasiun GAW nih. Stasiun GAW ini sebenarnya santai kalau nggak ada klimatologinya. Kalau di GAW Palu kan ada klimatologinya nih. 2 tupoksi lah. Ditempelkan aja sih klimatologi itu. Cuman lebih dominan sekarang kerjaan klimatologinya. Iklim lah. Untuk
sebelah sektor, multisektor lah, iklim terhadap multisektor. Kalau GAW-nya sendiri kan untuk riset, untuk penelitian kan, penelitian dunia lah. Jadi BMKG menyumbangkan wilayahnya, menyumbangkan tenaganya lah untuk dunia melalui GAW. Sebenarnya lebih santai GAW karena hanya monitoring. Nah, kemudian juga di sini itu tantangannya itu kita hanya perlu belajar bahasa Inggris yang berlebih karena nanti akan disamperin kita ini, akan lebih banyak dikunjungi sama peneliti-peneliti dari luar. Peneliti. Jadi kita ini nanti jadi apa sih namanya, guide ya. Guide lah. Jadi guide lah kita di sini tuh. Terus juga kita ya kesulitannya sih itu ya, karena saya ini bahasa Inggris nih jeblok lah gitu kan. Jadi tantangan saya itu kedepannya bahasa Inggris bagi saya dibandingkan ketika saya di stasiun meteorologi atau saya lihat teman-teman saya di stasiun klimatologi. Di GAW lebih santai, tapi tantangan terberatnya itu nanti akan menghadapi banyak manusia ya, banyak orang dengan berbagai macam karakter yang intinya itu untuk meneliti dari berbagai macam negara di dunia. Seperti itu, Mbak. Baik, menambahkan sedikit Pak Soleh. Sebenarnya begini Mbak Debbie, Mbak Feby ya. Setiap stasiun, setiap kantor itu pasti mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Intinya di situ. Betul. Jadi pasti setiap kantor, entah itu meteorologi, Stamet, ataupun stasiun klimatologi, ataupun GAW, dia mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, contohnya kalau mau nanya santai atau tidak santai, ya semua menurut Pak Solis tadi kan pasti ada kriterianya lah. Pak Solis juga udah pernah di meteorologi, pernah di klimat ataupun di GAW. Ya, tapi kan kita tahu sendiri di meteorologi nih, di penerbangan. Ketika ada pesawat, landing take off, begitu-begitu, itu kan kita memang harus siap, dituntut untuk siap sedia gitu. Di GAW tadi Pak Soleh bilang lebih sedikit lebih santai, tetapi jangan lupa di GAW itu tidak ada mall, tidak ada tempat keramaian karena kita tahu sendiri ya, GAW itu tempatnya dalam tanda kutip itu di daerah hutan. kawasan khusus Zona khusus lah. Entah itu di tengah hutan seperti di GAW Palu ini ataupun di GAW Padang itu di gunung tuh, yang pernah tahu tadi Taruna Hafiz pernah tuh kayaknya tuh. Itu tempatnya jauh tuh dari pusat keramaian. Jadi teman-teman di Pondok Betung tuh enak, kalau pusing sedikit bisa ke Bintaro Plaza. Kalau pusing sedikit bisa ke Exchange. Kalau di GAW ya pusing sedikit ya kalian ya gimana ya? Kalian berburu. Maksudnya gimana ya? Ya intinya ada masing-masing lah. Jadi nanti teman-teman kalau Feby kan meteorologi ya, mungkin nanti penempatan di stasiun meteorologi, entah itu di penerbangan, di bandara ataupun di maritim, kan beda-beda ya. Masing-masing ada ininya. Ya itu. Jadi menurut saya sih benar apa yang disampaikan Pak Soleh itu betul sekali. Tapi dengan catatan ya pasti akan punya tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Seperti itu sih, Mbak. Betul. Gimana Mbak Feby tadi yang dijelaskan Pak Soleh ataupun yang tambahan dari saya, bisa di ini? Siap bisa, Pak. Saya mau nambahin, Mas Fer. Saya mau nambahin. Iya? Silakan nambahin Pak saya. Soleh. Ya, jadi sebenarnya ini kesempatan kita lah gitu kan, kesempatan teman-teman. Tadi kan saya ada singgung santai lah ya. Terus juga kerjanya santai lah. Maksudnya berbeda lah ketika kita di kampus dengan di sini tuh jauh sekali, jomplang gitu. Itu yang saya rasakan. Kita mati-matian di kampus loh. Entah disiksa karate lah atau apalah gitu kan, atau lain-lain. Jadi ketika itu sebenarnya untuk melatih kita, melatih diri kita lah, baik dari mental dan pola pikir kita. Jadi kita itu di sana itu dilatih untuk bisa berpikir lebih nanti ketika di UPT. Jangan sampai nanti ketika teman-teman semua itu ke UPT kan terjadi perbedaan yang signifikan. Nah kemudian tidak ada pengarahan seperti yang kalian dapatkan di kampus. Kalian akan jadi orang yang paling yang paling
macam nanti tuh, kok tidak berguna sekali waktu yang kosong banyak ini. Itu. Jadi ketika kalian di kampus mendapatkan banyak materi dan lain-lain, itu kesempatan kalian ketika di UPT kemudian mendapatkan waktu yang banyak kosongnya untuk bisa berpikir lebih tentang data-data yang tersedia di UPT. Ini data ini mau dibikin apa nih? Kenapa bisa begini? Jadi kita nanti akan lebih banyak bertanya kepada diri sendiri, terus kita lebih banyak bertanya juga tentang fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data. Data ini kita banjir data ini. Data-data di meteorologi itu di M48 itu banyak yang belum tersentuh untuk bisa dijadikan sebuah karya tulis ilmiah yang bisa menambah informasi. Minimal tuh untuk kita sendiri loh. Jadi ketika kita menjadi narasumber, ketika kita dipanggil ke sana kemari, karena kita sudah tahu wilayah kerja kita sendiri, gitu kan. Terus kemudian karena ada keingintahuan kita, gitu, kita ingin menambah wawasan kita berdasarkan data yang ada melalui karya tulis ilmiah. Nah nanti kalian akan bisa ngomong dari A sampai Z. Kalian ditanya apapun kalian bisa jawab. Itu maksud saya, itu waktu yang santai nantinya ketika kalian mendapat waktu yang santai itu kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian itu malas. Kalau kalian malas, ya bisa aja kalian kan enak nantinya itu sudah jadi PNS toh, tapi tidak ada pengembangan diri yang kalian lakukan untuk kedepannya kalian itu kayak gimana gitu. Mungkin tambahannya seperti itu Mas Vera. Terima kasih Pak Soleh atas tambahannya. Bagaimana Taruni Feby, bisa sudah puas atau? Siap sudah, Pak. Oke, terima kasih Taruni Feby. Ya, Siap. mungkin sudah selesai sesi termin pertama, kita buka ya Pak Soleh lah. Ya, Kita buka boleh. lagi ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun konsultasi ataupun curhat, silakan, tidak ada masalah. Ya, ini ada Taruna. Oke, sudah 3. Kita cukupkan dulu untuk termin kedua ya. Yang pertama tadi ada Taruna Muhammad Aulia Zikri. Sudah resen, silakan Taruna Aulia. Atau Zikri ya, panggilannya ya? Siap. Izin Pak, apakah suara saya sudah jelas ya Pak? Ya, sudah. Jelas, silakan Mas. Mohon izin Pak, mohon izin tumpahkan diri. Nama saya Muhammad Aulia Zikri, kelas meteorologi 2D, asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Woi, Terima kasih, dari Pak. Padang ini. Ya Pak, Dari dekat Padang. dari GAW juga kebetulan. Oke. Mungkin saya ingin bertanya Pak kepada Pak Solih dan Pak Ferdian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah di stasiun GAW itu juga memiliki tugas dan fungsi untuk sosialisasi kualitas udara ke masyarakat Pak gitu? Terus pertanyaan kedua, apakah stasiun GAW itu memiliki tugas atau memiliki wewenang untuk menyatakan kondisi waspada apabila terjadi bencana terkait kualitas udara? Untuk for example-nya kayak kabut asap 2015 yang melanda kayak Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau kebetulan. Apakah itu GAW juga memiliki wewenang untuk menyatakan ini situasi kita lagi waspada gitu? Izin Pak, mohon tanggapannya Pak. Oke, baik. Silakan Pak langsung, Soleh. langsung aja ya. Langsung aja Pak. Yang pertama tadi Memiliki tugas untuk sosialisasi terkait kualitas udara ke masyarakat Pak. sosialisasi ya, oke. Yap. Jadi untuk sampai saat ini terkait sosialisasi yang dilakukan oleh GAW Palu ya, itu hanya tentang sekolah lapang iklim. Jadi makanya tadi saya bilang di GAW ini masih dominan untuk klimatnya ya, klimatologinya untuk iklimnya dibandingkan dengan kualitas udaranya. Untuk sosialisasi terkait kualitas udara belum, bukan tidak ada, tapi belum. Tapi kita selalu sisipkan ketika mengadakan suatu event workshop gitu kan yang diselenggarakan oleh kami di GAW ini, kami selalu singgung terkait kualitas udara karena memang pokoknya kami di sini itu tentang pemantauan atmosfer global ya, isinya itu kualitas udara, kemudian ada gas rumah kacanya juga. Nah itu tetap kita sisipkan walaupun itu pada saat itu acara klimatologi, misalnya begitu. Jadi intinya sosialisasi tentang itu tetap ada, namun tidak dibungkus seperti sekolah lapang iklim gitu. Nggak ada sekolah lapang kualitas udara, belum ada. Itu kan sosialisasi juga. Jadi hanya diselipkan, disisipkan saja.
Nah, kemudian untuk wewenang soal regulasi ya, kita ini hanya menyampaikan ke dinas-dinas terkait ya. Itu. Jadi nanti yang memberikan apa namanya? Kategori waspada, siaga itu nanti pihak terkait lah, tertentu atau stakeholdernya kita. Itu kayak misalnya contohnya kalau misalnya kita prediksikan akan terjadi longsor, kita sampaikan ke BPBD, nanti BPBD yang menindaklanjuti. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Ya, bagaimana Taruna Zikri? Sejauh ini aman, Pak. Udah Aman ya? memuaskan. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu Pak Soleh. Apa namanya? Buat apa pertanyaan yang bagus ini Pak. Maksudnya bisa dikembangkan lagi mungkin ya Pak untuk mensosialisasikan apa itu terkait dengan kualitas udara ataupun apa. Betul itu. Jadi punya acara tersendiri gitu Pak Soleh. Mungkin ya, mungkin. Tapi saya kurang tahu sih memang tupoksi atau tugas fungsinya dari GAW sendiri gitu. Jadi Itu tidak hanya soal anggaran, Mas Fer. Oh iya baik. Jadi agak ini ya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Taruna Zikri. Tadi yang kedua Taruni Dini ya. Silakan. Ya Pak, mohon izin bertanya. Itu sebelumnya saya mohon maaf karena saya berasal dari prodi instrumentasi Pak. Ya, Tidak apa-apa. Nggak ada masalah Pak. Siap. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Pak. Saya Dini Meca DMD dari kelas instrumentasi 4B. Izin bertanya Pak. Apa perbedaan GAW dengan pos pengamatan kualitas udara? Karena kan kebetulan kemarin dari kunjungan ke pos pengamatan kualitas udara yang di Ciberem terkait letak atau lokasi pengamatan sama alat-alatnya juga tidak memiliki perbedaan yang banyak kayak gitu. Terus izin bertanya Pak terkait standar teknis dan operasional pemeliharaan peralatannya itu disesuaikan dengan peraturan dari Kepala BMKG Pusat atau setiap stasiun atau setiap GAW maupun pos pengamatan itu memiliki standar yang berbeda Pak di setiap unitnya Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Soleh. Langsung aja Pak. Terkait stasiun dan pos nih yang pertama. Jadi sebenarnya tidak ada beda ya, cuman yang diamati kan sama lah ya tentang kualitas udara, tapi lebih komplit di wilayah di kami di stasiun pemantauan ketimbang di pos pemantauan polusi udara Ciberem misalnya. Itu saya juga 1,5 bulan di sana dengan Mas Ferdian juga waktu itu. Nah, jadi di sana itu terdapat perbedaan ya yang tadi saya bilang, jumlah peralatan, kemudian juga kebutuhan khusus lah, misalnya kayak di sana itu kan mendekati kota ya, maksudnya kota puncak tempat lalu lalang yang selalu ramai setiap minggu dibandingkan di tempat kita ini di GAW Palu yang berada di zona khusus kawasan Taman Nasional. Itu kan pertama dari lokasi peletakan aja berbeda, otomatis kan tujuannya juga berbeda ya, Nah, kemudian alat-alatnya di sini lebih banyak dibandingkan di sana, dan saya juga udah lama tidak ke sana, mungkin bisa jadi lebih modern di sini di GAW. Terus juga yang berikutnya tadi untuk apa tadi? Yang kedua itu? Standar teknis dan operasional. Iya, sorry. Nah, standar teknis di masing-masing UPT itu ada standar teknisnya tersendiri ya. Intinya BMKG itu merujuk kepada WMO juga. Standar untuk mendapatkan nomor stasiun 97094 misalnya, itu kan nomor ID WMO. Itu kan ada standar-standar speknya dari kantornya, kemudian dari taman alatnya, kemudian dari peralatannya sendiri. Itu kan, makanya ada standar di klimatologi 40 kali 60 meter persegi gitu kan. Itu kan standar yang harus ditempuh, maksudnya yang harus dimiliki oleh UPT milik BMKG supaya bisa mendapatkan legalitas dari WMO.
Nah, kemudian untuk di GAW sendiri itu merujuk juga BMKG merujuk juga ke EMPA ya, tentang kualitas udara itu ada standar-standar sendiri. Jadi yang jadi BMKG kita ini hanya turunan lah ya jatuhnya kalau untuk standar teknisnya itu tentang peralatan dan lain-lain itu turunan dari WMO aja. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Ya, baik. Mohon izin menambahkan sedikit Pak Soleh. Ya, Terkait ini ya, perbedaan antara stasiun GAW dengan pos pengamatan ya, Kualitas, di Ciberem kemarin ya. Jadi memang kemarin itu, jadi begini Pak Soleh. Kemarin itu ada kuliah praktek ya dari kelas instrumentasi mengunjungi stasiun pos pengamatan Ciberem gitu Pak. Jadi memang untuk dari segi lokasinya itu memang tadi benar yang disampaikan Pak Soleh itu mirip-mirip. Tetapi yang membedakan yaitu gini, Mbak. Gini, GAW itu untuk lokasinya itu memang sangat spesifikasinya sangat khusus, Mbak. Jadi tidak sembarangan. Walaupun di pos Ciberem memang sudah agak khusus, cuman tidak sekomplek di GAW, Mbak. Jadi di GAW itu, jadi saya dari sini dulu. Di GAW Padang, jadi GAW di Indonesia itu kan terdiri dari 3, GAW Padang, Palu, dan di Sorong. Nah, di GAW Padang ini itu menjadi standar acuan kualitas udara di Indonesia, di BMO, begitu Mbak. Jadi standarnya itu di GAW Padang. Nah, untuk penyangganya itu ada lagi, untuk mewakili Indonesia Timur dan Tengah dibuatlah GAW Palu dan GAW Sorong, seperti itu. Nah, untuk peletakannya itu tidak sembarangan juga, Mbak. Jadi memang sudah di-riset, diteliti lebih dalam lokasi-lokasinya. Oleh karena itu tadi, lokasi GAW di Palu itu sangat jauh dari mana-mana. Ya, disampaikan Pak Soleh tadi, di tengah hutan nasional ya, Pak ya. Ya, di kawasan Jadi Taman memang Nasional. di kawasan Taman Nasional itu. Jadi memang tidak dianggap kondisi udara di situ masih bersih begitu. Untuk acuan tadi, untuk penyangga dari stasiun GAW di Kota Tabang, Padang tadi. Seperti itu. Nah, untuk peralatannya memang mirip-mirip, tapi memang tidak selengkap di GAW Palu, di pos pengamatan kualitas udara Ciberem tadi, Mbak. Itu. Kemudian apalagi ya yang sangat beda ya? Dari Sana lokasi ada penempatan agroklimatnya kalau di sana. Nah, iya betul juga itu. Betul. Jadi yang membedakan itu, Mbak, memang lebih spesifik lah istilahnya tentang keadaan cuaca polusi di titik-titik itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Mbak Dini ya. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Pak Soleh ada tambahan lagi, Pak Soleh? Nggak ada, nanti berkembang aja. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu dari MC-nya nih. Wah, penasaran juga nih dari MC-nya nih. Mas Putu, silahkan Mas Putu. Jika Baik, ingin Pak, ditanyakan. mohon izin Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Reksa Diwirya, kelas meteorologi 2D. Izin bertanya Pak, berbicara mengenai kualitas udara secara umum di Indonesia, apakah kualitas udara di Indonesia ini menjadi tantangan atau masalah bagi Indonesia di tahun-tahun ke depannya? Dan apabila memang nantinya menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah masalah bagi Indonesia, yang kedua, apa solusi yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah atau upaya oleh masyarakat, ataupun apakah ada teknologi yang bisa membantu untuk mengendalikan dari kualitas udara di Indonesia itu sendiri, Pak? Mungkin pertanyaan saya kurang lebih sekian, Pak. Terima kasih. Silahkan Pak Soleh. Ya, untuk soal kualitas udara itu soal
ini ya, ke arah kesehatan sih. Jadi simpelnya itu, coba tadi diulangi lagi nih. Sedikit aja. Baik Pak, mohon izin untuk kualitas udara ini di tahun-tahun ke depannya apakah akan menjadi masalah atau menjadi Oke, rintangan? stop. Iya. Oke, jadi masalah atau tidaknya itu tergantung dari standar yang tubuh kita bisa terima. Ya, terkait kesehatan itu kan kualitas udara kan ke arah ISPA, ya kan? Infeksi saluran pernapasan atas. Jadi lebih ke arah kesehatan. Seandainya akan membahayakan, ya kan? Jadi tergantung dari tubuh kita, kemudian tergantung dari nanti pemerintah membuat regulasi. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan ya. Jadi kebijakan itu ada berdasarkan empat dasar. Yang pertama itu adalah kesetaraan keadilan, kemudian kepentingan umum. Ini kan terkait kepentingan umum ya. Kemudian yang ketiga itu ilmu, data, sama common sense gitu, pikiran yang sehat. Yang terakhir itu baru ke regulasi. Jadi nanti akan dilihat itu untuk kedepannya itu seperti apa. Gitu Mas. Mohon izin Pak, Ya. izin bertanya Pak, kalau di meteo kan kita kalau misalnya untuk curah hujan itu kan ada teknik modifikasi cuaca itu Pak. Ya, oke, Kalau modifikasi ya. ya kalau di kualitas udara sendiri Pak, apakah ada teknologi yang khusus juga Pak atau bagaimana? Kalau untuk teknologi khusus nggak ada ya, tergantung Tuhan mau kasih hujan atau enggak. Kalau Tuhan kasih hujan, udara bersih, ya kan? Nggak ada teknologi, sampai saat ini saya belum menemukan teknologi khusus untuk terkait kualitas udara ya, untuk apa namanya, untuk misalnya membersihkan langit-langit itu belum ada sih, selain dari hujan yang ada. Gitu. Ya, berarti untuk Kalau hujan itu bisa dimodifikasi ya, misalnya entah awannya digeser, entah dijadikan hujan, ditabur garam, modifikasi. Kalau di kualitas udara itu belum ada selain pengurangannya. Nantinya ke arah kebijakan untuk pengurangan polusi, kayak misalnya tambang galian C itu ditutup, gitu kan, yang menghasilkan debu. Nanti akan ke depan itu mungkin debu itu akan dihasilkan ketika adanya letusan gunung berapi aja, misalnya begitu kan. Nanti terkait kebijakan-kebijakan itu. Kalau sudah membahayakan pasti akan ada kebijakan, nggak mungkin enggak. Gitu Mas. baik Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin ini nih Mas Putu. Jadi ke depan tantangan yang tadi Mas Putu bilang, tantangannya seperti apa ya? Tantangannya memang ke depan menurut saya pribadi tentang kualitas udara itu semakin menantang, Mas. Iya, Kenapa? betul. Kenapa? Kita tahu sendiri sekarang kan. Sekarang media ataupun peneliti ataupun ya praktisi begitu berlomba-lomba mengklaim semuanya kondisi kualitas udara di Jakarta itu sangat berbahaya. Seperti itu ya. Banyak yang mungkin teman-teman banyak yang membaca seperti itu. Nah, itu bagaimana nih tindak lanjutnya nih dari BMKG ataupun dari Kementerian KLHK yang membawai tentang polusi ya. Itu bagaimana? Langkah-langkah pemerintah itu nanti akan seperti apa? Itu menjadi tantangan sebenarnya. Betul. Karena Itu memang kita tahu ya, sepanjang hari, contohnya saya contoh kecil ini, polusi udara dari asap kendaraan bermotor. Semakin hari, itu kendaraan semakin bertambah, apalagi di Jakarta ya. Kita tahu sendiri macet di mana-mana. Itu kan masih mau mengakibatkan polusi udara yang sangat tinggi. Langkahnya apa yang pemerintah sudah lakukan? Saya lihat sih yaitu tadi mengurangi kendaraan bermotor dengan menambahkan lagi tapi listrik begitu. Itu mungkin ya solusi yang sebenarnya yang dilakukan pemerintah ya. Jadi mengurangi emisi kendaraan bermotor tapi menambah di listrik. Sebenarnya ya nanti listrik semua ya akan bermasalah pada suatu saat seperti itu. Nah itu memang itu PR kita bersama-sama ya semuanya ya. Jadi bagaimana nih langkah kita untuk adaptasi ataupun mitigasi
terkait polusi udara yang ada di Indonesia. Itu. Mungkin itu terus sih juga, tambahan saya sedikit. polusi udara juga nih tantangannya ya. Saya terkait tantangan kalau di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi saya ini hingga akhir ini lebih banyak bertemu dengan penyuluh pertanian dan orang-orang di bidang pertanian. Terkait kualitas udara yang tadi saya bilang, saya sempat singgung juga, terjadi pengendapan ketika RH-nya itu tinggi kan. Nah, itu tantangan besar untuk petani juga. Itu akan merusak. Jadi debu-debu yang mengendap ke bawah itu akan menempel di daun atau di batang. Ya. Nah, itu bisa menjadi sarang OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, debu-debu itu kan menempel di daun. Kita mungkin pernah lihat debu daun-daun warna coklat, mungkin itu kan dari serangga. Nah, serangga itu kan ada karena disediakan tempat lah, gitu kan. Nah, itu makanannya dia. Terus, tapi ada tempat, maksudnya ada komponen lainnya itu yang bisa mengundang si serangga itu datang. Mungkin di debu-debu itu ada bakteri yang tadinya kecil lama-lama menjadi besar, gitu kan. Akhirnya merusak daun, kemudian nanti akan lari ke batang dan lain dan akan lari ke buah misalnya gitu kan. Jadi polusi udara atau kualitas udara itu menjadi tantangan untuk petani juga saat ini. Jadi lalu bulan Juni pertengahan saya diskusi dengan para penyuluh pertanian di dinas-dinas yang ada di Sulawesi Tengah ini. Jadi saya dipertemukan di Balai Diklat Pertanian dan mereka itu ketika saya singgung tentang kualitas udara tadi ya terkait arah hubungan aja ya, itu terkait arah hubungan. Jadi mereka lebih banyak bertanya di sana gitu kan. Ya akhirnya saya jelaskan gitu kan. Kemungkinan saya ini bukan orang pertanian, saya bilang gitu kan. Saya ini bukan orang pertanian yang notabene itu meneliti tentang daun-daun dan lain-lain ini karena apa, OPT apa gitu. Tapi secara logika saya yang jalan itu ya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin bisa jadi polusi udara itu debu-debu yang melayang itu ketika dia terjadi pengendapan akan menempel di daun dan itu akan menjadi tempatnya sarang penyamun si tanaman tersebut kayak OPT itu, organisme pengganggu tanaman. Itu kan menjadi tantangan besar buat petani dan penyuluh kan, penyuluh pertanian. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi, misalnya solusinya kita semprot pagi-pagi. Makanya kita disuruh nyemprot tanaman itu kan pagi-pagi ya. Nah, untuk dibersihkan daunnya supaya daunnya tetap sehat, segar, tidak menjadi tempat organisme itu hidup gitu kan, yang akan merusak nanti ujung-ujungnya akan merusak tanaman tersebut. Jadi multisektor sebetulnya, tinggal bagaimana pikiran kita itu bisa berkembang gitu loh. Terkait tantangannya, nah, dari tantangan-tantangan yang ada kita kan bisa ketika kita punya pikiran berkembang nanti bukannya pemerintahnya sendiri, kita yang bisa memberikan rekomendasi kepada mereka. Solusi-solusi itu kan berdasarkan data polusi udara ABCD gitu kan. Silakan mau digunakan atau tidak, tapi dampaknya akan ke arah sana. Itu kan. Ini menjadi tantangan untuk kita. Pemerintah harus membuat kebijakan terkait ABCD, ya, misalnya begitu. Tambahannya begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh Alfiandi atas tanya yang sangat luar biasa ini. Oke, mungkin gimana tadi, Mas Putu? Oke, bisa diterima? Sudah, Pak. Tentang tantangan ke depan kualitas udara. Oke, cukup ya. Oke, kita mungkin buka sesi terakhir ya Pak Soleh ya, berhubung waktu Ya, sudah mengikuti jam 9. terakhir atau lanjut juga nggak masalah sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Soleh atas perhatiannya yang sangat luar biasa kepada taruna STMKG ini. Ya, silakan termin ketiga. Apakah ada penanya? Jika ada, silakan raise hand ataupun bisa tulis di kolom chat. Tentang apapun ya. Tentang Apa aja lah. kualitas udara Bebas. ataupun tentang Iklim juga nggak apa-apa. atau tentang iklim atau bahkan tentang tips-tips untuk menulis. Pak Soleh ini pengalaman ini untuk menulis tulisan atau segala gimana Boleh. tips and trick untuk bisa tembus atau bagaimana. Silakan teman-teman dari Taruna nih jika ingin ada yang ditanyakan. Oh, Aulia lagi nih. Silakan, Zikri. Izin Pak, saya ingin bertanya kembali Pak, satu pertanyaan Ya, gitu. silakan Mas.
Jadi kan saya sempat searching tentang kualitas udara ya Pak. Tapi yang saya lihat itu ternyata yang memiliki tugas untuk udara ini bukan cuma BMKG, tapi ada juga kayak Direktorat Pencemaran Udara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus ada juga di BRIN, terus BMKG, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Itu kalau boleh tahu bedanya apa sih Pak? Kan objek yang diamati sama gitu. Bedanya apaan sih gitu? Itu sih Pak. Ya, tergantung tujuannya Ya, ya. silakan Pak Soleh. Ya, tergantung tujuannya masing-masing. Kalau kita kan di BMKG ini untuk menyampaikan informasi kan. Kita kan pelayanan jasa dan informasi gitu. Tergantung tujuannya masing-masing instansi lainnya yang memiliki pos pengamatan kualitas udara. Kayak misalnya KLHK, DLHK, mereka juga punya kepentingan tersendiri ya untuk itu. Saya tidak mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, tapi yang jelas pasti ada tujuannya lah gitu kan. Ya mungkin yang pertama itu secara umum untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang akan mempengaruhi wilayah, mempengaruhi di bidang mungkin kesehatan, lingkungan hidup kan, lingkungan yang hidup lah gitu kan. Jadi mungkin juga bisa ke arah yang tadi saya bilang debu itu mungkin akan mengganggu sebuah tanaman. Yang kita perlu ketahui juga kan KLHK itu kan berhubungan dengan pelestarian lah ya, pelestarian alam dan lingkungan lah gitu kan. Nah, apakah nanti misalnya kan pencemaran juga nih yang kita tahu kan gak cuma pencemaran udara ya, ada pencemaran air juga, ada pencemaran tanah juga, mungkin dari KLHK ke arah pencemaran airnya misalnya kan, atau mungkin di dinas-dinas pertanian dia butuh untuk di pencemaran tanahnya itu kayak gimana gitu kan, dari udara-udara yang ada apakah membawa bakteri atau tidak gitu kan yang tadi saya sebutkan. Ya tergantung tujuan, tapi secara umum data tersebut bisa digunakan untuk mengetahui jumlah polusi yang berada di wilayah sekitar pengamatan yang secara umum juga itu bisa mengetahui untuk standar kualitas kesehatan udara di wilayah tersebut untuk kita berdasarkan peraturan pemerintah. Yang saya masih ingat itu PP nomor 44 kalau nggak salah tahun 99, tapi ada lagi yang terupdate yang baru itu terkait standar baku udara ya untuk kesehatan kita. Jadi sama sih ini. Ya, Pak. Izin Pak. Ya. Sebelumnya apakah selama Bapak bertugas ya Pak di stasiun GAW, itu ada kolaborasi nggak Pak antar instansi gitu terkait dengan kualitas udara ini? Belum sih. Kalau untuk itu belum ada. Jadi sebenarnya kita ini kayaknya pada sibuk lah ya. Masing-masing instansi atau dinas itu sibuk dengan kegiatannya sendiri gitu loh. Nah kalau kita kan khusus untuk pelayanan jasa dan informasi. Nah kita ini ada pelayanan informasi untuk kualitas udara. Yang tadi saya sampaikan alat-alat tersebut itu datanya ditaruh di buletin setiap bulan. Kemudian juga ada yang tadi saya bilang pengamatan kualitas udara PM2,5 dan PM10 dari alat Dastrek yang setiap hari dilakukan. Itu kan tergantung, kalau kita kan pelayanan jasa dan informasi kan. Jadi kita wajib memberikan informasi tersebut. Terkait tindakan lebih lanjutnya itu urusan dinas-dinas terkait, stakeholder BMKG yang notabene BMKG ini kan multisektor. Begitu Mas. Sampai saat ini belum ada kolaborasi nih kalau di sini ya. Kalau di BMKG pusat mungkin ada ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, Pak. Gimana Taruna Zikri? Alhamdulillah udah memuaskan Pak. Oke ya. Jadi memang seperti itu Mas. Memang ya. Saya juga dulu pernah pertanyaan yang sama ya. Sebenarnya tugas kualitas udara itu yang berhak untuk ini siapa sih gitu. Karena memang saya tahu ada yaitu tadi KLHK, ada BMKG, kemudian ada kementerian yang tadi Mas Zikri sebutkan itu pasti ada interseknya masing-masing. Mesti ada yang ini kok di sini juga ada, di BMKG juga ada gitu. Tapi memang betul apa yang disampaikan Pak Soleh. Yang penting tugas BMKG yaitu tupoksinya itu memberikan jasa layanan informasi. Jadi selagi kita masih di situ memberikan jasa layanan informasi kan macam-macam ya, ada MKGU
meteorologi, klimatologi. Meteorologi itu juga ada macam-macam, ada maritim, ada publik, ada udara atas maksudnya penerbangan gitu. Geofisika, kemudian termasuk kualitas udara gitu. Jadi ya itu kita sejauh ini memang masih memberikan jasa layanan informasi seperti itu. Tapi kadang-kadang memang di Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya LHK itu tadi ya ada juga memberikan informasi, tapi tetap memang ada bedanya. Cuman ada miripnya begitu. Jadi memang ya masing-masing ya. Intinya kita tetap menjalankan sesuai dengan tupoksi tugas fungsi dari BMKG itu sendiri. Seperti itu sih sebenarnya lebih di situnya. Oke ya, mungkin semoga bisa diterima ya, Mas Aulia Zikri. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Ya, mungkin selanjutnya ada penanya lagi. Oh, silakan nih. Dari Taruni Resti nih. Silakan, Mbak. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri dengan Taruni Resti Maulina dari kelas Meteorologi 2C, Prodi Meteorologi. Mohon izin Pak, jika diperkenankan izin meminta share PPT-nya agar bisa dibaca-baca ulang kembali. Izin terima kasih Pak. Silakan Pak Soleh. Boleh ya Pak Ya. Soleh, nanti saya share ya. Boleh. Oke, baik. Nanti saya share ke Boleh, ketua Mbak. ITMK-nya ya. Nanti biar dari ITMK-nya menyebar ke teman-teman Taruna. Eksklusif ini dari Pak Soleh Alfiandi nih, selaku Koordinator Data dan Informasi GAW Londe Bariru Palu, mau men-share. Nah, terima kasih nih Pak Soleh nih. Taruni sudah izin langsung. Aman Mas Ferdian ya, sama-sama Mbak ya, nanti di-share loh sama Mas Ferdian itu. Udah ada Semoga materinya. bermanfaat lah intinya. Nggak rugi Siap, teman-teman terima kasih, Pak. ikut seminar inilah pokoknya untuk menambah, pastinya insya Allah lah ya, menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Saya mau nanya nih Mas Ferdian nih, dengan Ya, silakan Pak. teman-teman semua ini. Apakah sudah terpikirkan untuk skripsian? Jadi Nah, tuh. Jadi saya punya pengalaman sendiri ya. Dulu saya waktu skripsian juga agak-agak agak kesulitan. Pertama data, ya. Kita punya ide tapi nggak ada data. Nah, kemudian yang saya alami ketika saya S2, jadi para dokter dan profesor di sana yang membimbing dan yang menguji, mereka itu melihat kita. Ketika kita ini memiliki sebuah pengembangan profesi berupa karya tulis, mereka akan sangat percaya dengan kita. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita buat itu, mereka sudah percaya itu gitu loh. Jadi tidak akan seperti saya dulu kan pernah mengalami, maksudnya pernah berada di D4 lah gitu kan untuk skripsi. Jadi sering banyak revisi lah gitu kan. Dari dosen pembimbing gitu kan. Terlebih banyak komentar dari dosen penguji gitu kan, dari apa yang sudah dibuat. Ternyata mereka memandang kita ketika kita sudah banyak yang dibuat, yang dihasilkan gitu kan. Itu kita akan lebih mudah dipercaya oleh mereka. Jadi intinya nanti itu akan lebih banyak diskusi daripada periksa itu hard copy lah ya, hard copy si skripsinya ini atau tesisnya. Waktu pengalaman saya kuliah seperti itu, saya ngobrol sampai 5 jam dong dengan dosen pembimbing sendiri. Jadi untuk ngebahas tentang skripsi tesis kita itu, tesis saya sendiri itu malah kurang karena dia itu sudah mengetahui kita ini, oh ya udah orang ini udah paham lah tentang keilmuannya. Jadi untuk terapannya ke pertanian itu sudah boleh lah gitu kan, untuk syarat lulus S2 lah begitu lah coba. Terus juga tulisan-tulisannya juga referensinya sudah cukup gitu kan. Nah itu. Nah kemudian juga pengalaman saya juga ketika saya membuat kerangka berpikir ya. Bentar. Ini waktu S2 aja nih. S1 mas saya nggak kepikiran juga beginian. Oke. Jadi yang perlu kita rangkai gitu kan untuk cara berpikir kita. Pertama itu kalau untuk membuat tulisan ilmiah atau skripsi itu kan kita harus punya masalahnya dulu nih yang mau kita bahas ini apa gitu kan. Masalahnya itu kayak gimana, kemudian tuh ada inputnya. Nah, ini masalah nih ya, ini masalah, latar belakang masalah gitu kan. Latar belakang masalah, kemudian nanti kan beruntut ya gitu kan, beruntun ada latar belakang masalah, kemudian kita rumuskan masalahnya, kemudian kita
buat tujuan apa namanya untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya, tujuan lah ya, tujuan penelitian gitu kan, tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian gitu kan. Nah, kemudian input yang digunakan itu apa aja gitu kan. Nah, kemudian ada proses. Nah, terakhir itu ada output gitu kan. Input ini kan masukan data dan lain-lain, kemudian proses ini metode kan. Nah, kemudian tuh hasilnya itu apa. Nah, jadi sebenarnya simple gitu kan, tapi terkadang itu saya dulu waktu D4 itu agak kesulitan untuk cara berpikirnya saya sendiri itu agak kesulitan. Jadi pas saya kembali ke UPT baru agak sedikit enak lah untuk mikir gitu kan. Mungkin juga teman-teman saya atau senior-senior kita juga yang lain seperti itu. Jadi ketika sudah di daerah itu berpikirnya itu lebih enak. Nah, jadi saya hanya sedikit sharing ya ini tadi. Jadi dalam pembuatan kerangka berpikir itu di mana ada rumusan masalah, maksudnya adalah latar belakang masalah. Kalau nggak ada latar belakang masalah, nggak akan menjadi sebuah apa namanya ya, karya lah ya gitu kan. Untuk membuat karya itu pasti ada latar belakang masalah untuk mencapai, untuk memberikan solusi lah gitu ya. Untuk bisa ketemu solusi itu pasti ada masalah gitu kan sebelumnya. Kemudian ada input-inputnya itu apa gitu kan, data dan lain-lain. Kemudian prosesnya itu menggunakan metode-metode apa, dengan pemanfaatan AI atau lain-lain atau GIS dan lain-lain lah, intinya begitu. Kemudian yang terakhir itu ada output. Jadi saya bagi menjadi 4 bagian ya. Ini yang membuat saya cepat lulus gitu kan. Yang membuat saya cepat lulus, saya ini kuliah bayar sendiri bukan karena beasiswa, karena lagi kepengen aja saya kuliah juga itu lanjut, bukan karena apa namanya, mumpung saya ada kepengenan sih, bukan karena paksaan dan lain-lain. Walaupun itu bayar sendiri, buat saya nggak masalah karena saya dekat dengan kampus dan masing-masing beasiswa atau biaya sendiri itu memiliki keunggulannya masing-masing lah ya, ada kelemahan masing-masing juga. Jadi saya punya jawaban sendiri kenapa saya kuliah bayar sendiri gitu. Jadi simpelnya itu ya kurang lebih seperti yang ada di PPT sini ya, untuk nanti teman-teman skripsian tuh. Ada latar belakang masalah, kemudian ada inputnya, ada output, ada prosesnya, ada outputnya. Terus juga untuk lulus kuliah juga dulu kalau di SMKG belum ada persyaratan ya untuk lulus, ya Mas Fer, maksudnya untuk publikasi, atau sudah ada sekarang publikasi ilmiah itu? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum. Kalau S2 itu nanti teman-teman tuh pasti ada S2 atau S3, ada standarnya juga untuk biaya apa, bukan biaya publikasi apa, untuk publikasi wajib publikasi hasil dari tesis itu wajib. Jadi makanya untuk teman-teman yang sekarang masih di SMKG mau semester 2 atau mungkin yang sudah semester akhir lah ya, mungkin perlu dilatih kembali untuk penulisan ilmiahnya. Karena yang tadi saya singgung juga di UPT itu lebih banyak santai. Kalau saya bilangnya sih begitu ya, lebih banyak santai. Jadi di saat itu saya berusaha untuk bagaimana caranya mengisi waktu yang santai itu dengan cara ya paling nggak banyak baca. Nanti dari baca itu kita akan bisa mendapatkan sebuah wawasan baru kan. Otomatis kan pola pikir kita akan berkembang lah gitu kan. Akan ada ide-ide yang bisa kita lampiaskan lah, yang kita keluarkan, yang kita turunkan. Ketika kita melihat suatu data, kemudian kita habis baca ini, ada data ini, oh bisa nih kayak ini. Ya, simpelnya sih tambahan seperti itu. Ada yang bertanya itu, Mas? Itu tadi, Pak, yang Taruni Resti Oh, yang tadi. minta. Oh ya, teman-teman, materi sudah saya share ya di kolom chat. Silahkan. Sekali lagi terima kasih Pak Soleh ya yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Saya juga mau nambahin juga. Jadi di GAW sendiri ini sekarang udah dari 2020 ya. Kita punya OJS di mana sudah volume 4. Di sini redaktur pelaksananya saya sendiri ya. Pak Soleh izin Pak. Ini Pak Soleh share screen atau enggak Pak? Oh, ada nggak di situ? Enggak, ini yang di share yang PowerPoint-nya Pak. Oh iya, sorry. Yang hanya PowerPoint-nya. Oke. Nah ini. Nah, tadi Pak Soleh dari tadi sepertinya ini Pak. Saya mau negur tapi kayaknya belum ya. Belum ya. Ternyata betul. Belum. Nah, jadi saya di sini selaku redaktur pelaksana juga nanti mungkin teman-teman yang latihan menulis itu BMKG itu punya beberapa OJS loh, jurnal sistem termasuk di SMKG sendiri ya. SMKG sendiri ada beberapa jurnal juga yang terbaru itu saya lihat
kemudian di GAW Kota Tabang ada, di Puslitbang BMKG dulu di Puslitbang, sekarang sudah bukan Puslitbang lagi, itu ada juga, kemudian di balai-balai ada, di balai 1, balai 2, balai 3, kayaknya setiap balai itu ada juga. Nah, kita udah berbasis online journal system, jadi teman-teman juga yang mau coba-coba nulis di sini, reviewernya agak lumayan ini ya, sadis ya, ketat ya, karena kita sedang pengajuan akreditasi ke Sinta. Jadi sudah lumayan juga untuk indeksingnya. Ya, hitung-hitung juga bantu untuk mempopulerkan online journal system milik GAW ini. Karena saya punya target untuk mengelola ini, siapa tahu kedepannya bisa jadi, maksudnya bisa diindeksing oleh Scopus atau Web of Science gitu kan, WOS, tapi syaratnya harus di bahasa Inggriskan dulu semuanya. Kalau ini kan masih bahasa Indonesia. Ya, jadi doain aja lah. Siapa tahu juga nanti teman-teman, ya kan enak kita kalau misalnya di BMKG sudah punya jurnal bereputasi internasional misalnya gitu kan. Paling nggak ada lah satu lah yang bisa diandalkan gitu. Nah, teman-teman ini yang mau upload ke sini, submit, mau yang meteo, klima, geop, atau instrumentasi, itu kan bisa juga tentang penelitian terancang bangun alat kah, siklon tropis kah, kemudian apa namanya THI kah, atau apa iklim terhadap kesehatan atau tanaman tertentu, bisa lah semuanya. Jadi untuk latihan aja sebelum nanti teman-teman itu apa namanya berkembang lebih jauh, atau sebelum teman-teman nanti, saya yakin pasti nanti teman-teman di sini itu ada yang apa namanya kuliah keluar lah ya, pasti itu ada tuh nanti. Atau mungkin nanti ada yang lulus, baru lulus langsung lanjut lagi, pasti ada. Itu kan sekarang sudah diperbolehkan, sudah tidak dilarang lagi untuk sekolah-sekolah itu kan. Jadi kemungkinan itu pasti ada. Makanya mungkin teman-teman yang masih semester 2 itu bisa dilatih dari sekarang juga untuk soal penulisan ini, karena penulisan ini banyak sekali penulisan ilmiah atau pengembangan profesi ini lebih sangat bermanfaat lah untuk kita gitu kan, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Kita bisa ngomong dengan lincah, pengetahuan kita banyak, ketika kita ngomong dengan dosen misalnya, atau akademisi, atau praktisi lah gitu kan, di bidang ekonomi atau lain-lain yang berhubungan gitu kan, maksudnya masih masuk ke dalam sektornya kita lah, stakeholdernya kita gitu kan. Kita enak aja ngomong A sampai Z, itu enak aja. Jadi nggak ada keterbatasan kita untuk berbicara gitu kan, karena lingkungan kita, cakupan wawasan kita itu luas. Ya, cakupan wawasan kita luas itu karena kita bisa banyak baca, dan maksudnya sebelumnya itu banyak baca dan banyak belajar juga. Nanti manfaat itu nggak akan didapatkan pada saat itu, tapi beberapa waktu yang akan datang. Itu Mas Ferdian. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh atas masukannya nih terhadap menulis teman-teman. Semoga bisa bisa diresapi lah, minimal teman-teman sudah mau kira-kira, oh begini ternyata ya, oh gitu ya, gitu lah. Minimal Tapi teman-teman saya sudah yakin ada. semuanya itu bisa, Mas Fer. Nggak Iya, ada yang betul, nggak bisa. betul. Hanya mau atau tidaknya aja untuk Nah, itu dia. aja. Saya yakin nanti juga teman-teman di sini kan pasti ada yang penempatan di GAW Palu, juga ada nih dari teman-teman di sini nih. Saya yakin nanti ketika sudah semester 8 persiapan untuk penempatan, itu dia. Biasanya nanti mulai semester 4 terakhir, semester naik semester 5, semester 6 itu mulai tuh teman-teman nulis gitu biasanya tuh. Penelitian kecil-kecilan dulu, terus kemudian nulis gitu. Terus juga nggak perlu panjang-panjang sih untuk tulisan itu. Untuk tulisan itu nggak perlu panjang-panjang. Saya proposal 17 halaman. Untuk S2 itu nggak panjang-panjang. Ini tesis saya ini hanya sebal ini aja. Isinya juga cuma banyak gambar aja. Saya kasih unjuk lah ya, sedikit lah ya. Jadi kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi tadinya tesis saya itu terakhir itu hanya 49 halaman. 49 halaman itu sudah jadi ya dari cover sampai belakang, tapi karena permintaan dari beberapa profesor di sini untuk gambarnya itu dibesarkan, jadi saya membuat peta, hanya membuat 2 peta, tapi mereka minta dipecah per kabupaten kota
akhirnya jadi 13 kali 2, kemudian 26 kali 2, 52 peta. Jadi tesis saya ini bisa tebel karena peta, bukan karena tulisan yang belibet. Apa belibet ya? Belibet apa? Lumayan ya Pak Soleh ya. Jadi ini ya, gambar bisa menambah berapa puluh halaman ya. Betul. Itu. Jadi nggak perlu Memang panjang ya sebenarnya lebar, betul. intinya substansinya ya itu ya nggak ini ya, kalau diringkas bisa nggak banyak halaman ya. Hanya Betul. gara-gara gambar Gambar bisa nambah. biasanya. Itu. Oke, baik. Teman-teman bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada silakan. Silakan teman-teman yang mau diskusi apa aja lah. Mau tentang apa aja sih kalau saya sih. Bebas. Ya, mungkin ini Pak Soleh, apa teman-teman sudah punya gambaran lah, udah punya, intinya yang tadinya oh ternyata ini sekarang sudah oke, sudah inilah, apalagi materi sudah di-share, mudah-mudahan akan bermanfaat. Tidak harus sekarang bermanfaat, itu kemudian hari. Tidak ada Betul. masalah. Oke, mungkin demikian ya diskusi kita pada pagi hari ini. Saya lihat antusias teman-teman sangat tinggi, tidak kerasa waktunya sudah menunjukkan pukul hampir 9:30, luar biasa ini, sudah molor nih dari jadwal yang kita ini. Tapi saya beri apresiasi sangat tinggi bagi teman-teman, terutama bagi narasumber kita ya. Ya, baik, sebelum saya tutup, biasanya kan harus kesimpulan dulu hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan secara singkat saja. Yang pertama yaitu GAW, Stasiun GAW Lore Rindu Bariri, lokasinya itu sangat jauh ya, bukan sangat jauh ya, istilahnya eksklusif dalam tanda kutip, di kawasan hutan nasional, harus steril dari jangkauan permukiman lah ya. Kemudian terdapat peralatan-peralatan yang peralatan yang cukup modern yang jarang ditemui di stasiun-stasiun klimatologi lain seperti Picarro 62401, kemudian ada flash sampler, kemudian ada Thermo 49 untuk analisis ozon, kemudian ada BAM 1020, ada ASRS automatic solar radiation system, kemudian ada sun photometer, kemudian ARWS, HV sampler, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Itu merupakan alat-alat yang terdapat di GAW Palu. Semoga kita bisa diskusi lebih jauh lagi ya Pak, mendalami peralatan-peralatan, kemudian cara pengolahannya gimana, peralatan itu datanya seperti apa, bentuknya, itu harus ada kelas khusus lagi Pak, itu panjang karena itu. Siap lah pokoknya, dikondisikan. Ya, mungkin demikian ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam diskusi singkat pada pagi hari ini, yang saya lihat teman-teman juga sangat antusias. Ya, kurang lebih saya sudah di penghujung acara. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang saya ucapkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ferdian Adi Prasetya selaku moderator dalam diskusi singkat pada pagi hari ini dengan tema seputar kualitas udara ya tentunya. Saya harap diskusi ini akan terus berlanjut. Ya, kita bisa atur waktu lagi lah nanti. Yang penting teman-teman bisa menangkap, bisa mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat, semoga mudah-mudahan. Mungkin demikian ya dari saya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Soleh Alfiandi yang telah menyempatkan waktunya di tengah libur di pagi hari ini. Kemudian teman-teman juga yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan kepada MC, silakan. Nggak ada pantun-pantunan begitu? Oh, pantunnya nanti
menyusul dari MC sepertinya ini. Silakan Mas Putu. Baik, terima kasih Pak. Saya mewakili teman-teman dari Taruna Taruni juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Soli Alfiandi dan juga Bapak Ferdian Adi Prasetya atas ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Pastinya ilmu ini nanti akan bermanfaat baik saat menjalani pendidikan ataupun sudah bertugas. Baik, Amin. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada pembicara dan juga moderator. Mohon izin kepada rekan saya operator mungkin bisa dibantu. Yang pertama kepada pembicara kita kali ini yaitu pada Bapak Solih Alfiandi SRMP sebagai narasumber dalam acara ngobrol bareng lab kualitas udara kali ini. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk react, tepuk tangan. Ya, makasih Mas. Selanjutnya kepada moderator Bapak Ferdian Adi Prasetya STR sebagai moderator dalam acara ngobrol bareng lab kualitas udara. Mohon izin operator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya tadi. Terima kasih operator. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, akan dilaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon izin kepada moderator, kepada operator bisa dibantu untuk mengatur mengenai dokumentasi. Pada yang bertugas kami persilakan. Baik, mohon izin Pak, mohon izin senior, untuk kameranya mungkin bisa dinyalakan. Oke, mungkin sesi dokumentasi bisa saya mulai. Untuk slide yang pertama, slide yang kedua, untuk slide selanjutnya. Lalu untuk yang selanjutnya lagi. Dan untuk slide terakhir. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada MC kembali. Terima kasih Pak, terima kasih senior. Baik, terima kasih kepada operator. Mungkin dengan sesi dokumentasi yang baru saja kita laksanakan, dengan begitu berakhirlah kegiatan ngobrol bareng lab kualitas udara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Soli Alfiandi selaku speaker, dan juga kepada Bapak Ferdian Adi Prasetya selaku moderator yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dan ikut menyukseskan kegiatan kali ini. Saya selaku pembawa acara, mohon izin undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Soleh ya atas Oke, waktunya terima kasih ya. Mas Ferdian, makasih semuanya. Semoga pada sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu izin semuanya. Ya, saya izin pamit undur diri ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Saya izin live juga ya, teman-teman semua. Terima kasih. Baik Pak, terima Selamat kasih. pagi. Terima kasih, Pak.